Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Hari ini kami akan mewawancarai seorang pengusaha UMKM lokal yang ada di Kota Kisaran. Wawancara ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan usaha oleh Bapak Syahrizal Hidayat. Oke, selamat menonton untuk kalian. Semoga video ini bermanfaat. Hai everyone. Baik, sekarang kami sudah bersama narasumber yang akan kami wawancarai. Oke Bang, boleh perkenalkan diri Bang? Ya, nama Randy. Usaha perabot lah, properti di Jalan Sultan Sarir, Jalan Simpang 3 ya, Karanganyar, Gambir Baru. Oke Bang, kami dari mahasiswa UMAS. Jadi kami di sini mau tanya-tanya nih tentang usaha properti Abang. Oke, jadi nanti akan ditanya oleh teman-teman kami. Oke, kita mulai wawancaranya. Baik, selamat siang Bang Randy. Ya, siap. Nah, kami ingin bertanya nih Bang. Bisnis Abang ini kan termasuk bisnis gede nih. Jadi apa awal mula bisnis ini bisa muncul di pikiran Abang? Bisnis awalnya tuh kan gini, semua itu pasti awalnya dari yang kita mulainya dari kecil dulu. Karena memang awalnya tuh kerja di salah satu perusahaan ekspedisi gitu kan. Kemudian kita lihat peluang sih. Karena memang saya dulu sebelum punya toko itu kita kayak gini tuh buat sendiri, punya teman yang bisa buat kerajinan aluminium, lemari, kaca, dari kaca itu buat sendiri. Berarti custom gitu juga? Ya, kita bisa tempat, request, ukuran itu bisa. Jadi karena ada teman yang bisa seperti itu, aku coba untuk jualin. Kebetulan aku kan ada kenal beberapa toko-toko di Kisaran, kita kenal, akhirnya ngobrol, kita masukkan barang, laku gitu kan. Dari situ berjalan sekitar setahun lah, sambil kerja di salah satu perusahaan itu tadi, masih bekerja sambil jalan itu pelan-pelan. Akhirnya kita nemu nih istilahnya bisa, ini ada peluang gitu. Akhirnya putuskan untuk resign, mulailah jualan di sini. Oke. Berarti benar-benar dimulai dari bawah ya Bang? Mulai dari nol lah bahkan. Yang awalnya kerja sama orang lain, sambil kerja buka usaha kecil-kecilan, terus punya modal besar, beranikan diri untuk buka yang lebih besar lah ya. Sebenarnya modal itu bukan besar juga sih. Ya memang mungkin tempat lah. Tempat itu modal yang banyak uang habis. Tapi lebih kepada kebetulan juga aku kan kuliah dulu di Medan gitu kan. Jadi banyak kenalan di Medan, itu banyak kenalan juga. Akhirnya kita bisa dapatkan barang itu, istilahnya kalau produk-produk ini ibaratnya barang itu kita dititip lah, bahasa sederhananya kita dititipin, nanti 3 bulan baru tagihan itu datang. Jadi istilahnya barang masuk dulu, nanti kita bayar. Tapi ya istilahnya laku tidak laku ya kita bayar kan gitu. Kebanyakan di Kisaran rata-rata aku tahu seperti itu juga sih. Mereka masuk barang dulu, baru nanti bulan depan, ada yang bulan depan, ada yang 45 hari, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, itu tagihan baru muncul. Jangka waktu dia. Berarti bekerja sama dengan mitra bisnis ya Pak? Iya, kita kan ibaratnya langsung dari pabrik nih, beberapa pabrik kita langsung, kita nggak usah sebut merek lah. Artinya kita udah ada beberapa kerjasama langsung, kemudian kita juga kerjasama kayak ke, misalnya ada yang kredit nih gitu, kita kerjasama juga sama perusahaan leasingnya istilahnya, kayak Home Credit Indonesia itu HCI, itu kita juga kerjasama. Jadi memang nggak istilahnya kita ya memang banyaklah kerjasama, mulai dari pembiayaannya itu kalau mau ada kredit bisa, tapi kita nggak ngereditkan lah. Jadi kita kerjasama pihak leasing dulu Adira, sekarang HCI. Jadi dia konsumen itu kan nggak semuanya bisa cash beli ibaratnya kan gitu. Jadi kita bagaimana peluangnya tetap ada konsumen beli itu, yaitu ada fasilitasnya itu juga lah. Mengenai strategi bisnis nih Bang, kira-kira strategi bisnis apa sih yang jadi andalan Abang sampai bisa sebesar ini tokonya? Gini, sebenarnya kalau memulai bisnis ini memang kita harus punya dasarnya atau ilmunya gitu. Kebetulan kita dulu memang saya kuliah yang bagian seperti itu juga lah.
Ada 3 aspek sih menurut aku ya, yang pengalaman itu 3 aspek yang penting dalam bisnis itu. Pertama itu memang pasti lokasi. Ada istilahnya, aku bilang istilahnya carilah lokasi jalur semut gitu. Jalur semut itu artinya yang jalur yang memang orang lewatin. Iya. Ada orang lewat rame tapi juga nggak laku gitu istilahnya. Istilah gini, di psikologi aku kuliah psikologi. Di psikologi itu dipelajarin bahwa kalau mau bagus usaha itu carilah lokasi yang memang orang sering lewat. Artinya sering lewat itu banyak lalu lalang. Tapi kecepatan kendaraan itu ketika lewat depan toko kita itu nggak lebih dari 60 km per jam atau 40 km per jam. Jadi dia kayak misalnya kita dilintas nih, itu malah justru intensitas orang untuk singgah malah kecil. Kenapa? Karena itu jalurnya jalur kencang. Iya, benar. Justru kita harus cari lokasi yang memang nggak begitu kencang, potensinya gimana itu dilihat. Itu namanya lokasi. Banyak aspek lah untuk lokasi yang mungkin kalau dibedah lagi detail itu banyak dari aspek psikologinya itu pengaruh. Kan gitu. Kemudian yang kedua adalah harga. Tentu ini dimanapun kita jualan itu harga. Makanya bagaimana harga itu kita kompetitif. Kita bilang nggak murah lah, tapi kita kasih harga kompetitif gitu. Misalnya di kawannya Rp1.000 ya kita Rp1.000 kan gitu. Jangan kita 1.200. Kenapa? Kadang apalagi masa sekarang itu beda Rp1.000 misalnya itu bisa sangat pengaruh. Kedua, yang ketiga itu adalah memang pelayanan. Otomatis itu. Kadang ada konsumen yang sudah kita lihatlah grade konsumen kita kan. Jadi kalau konsumen itu udah yang memang dia punya uang, kadang dia harga tuh nggak lagi dilihat, tapi bagaimana pelayanan kan itu. Dia suka sama kita, akhirnya dia beli sama kita. Walaupun ibaratnya misalnya tetangganya ada yang jual kayak gitu juga misalnya, atau ada kerabatnya yang jual seperti itu juga, tapi karena dia sudah nyaman sama kita itu. Makanya 3 aspek ini penting. Kita itu nggak bisa berdiri sendiri gitu loh. Maksudnya kita sombong nih harga kita murah, tapi kita pelayanan kita nggak bagus. Kadang orang nggak mau juga beli gitu. Jadi bang, ini kalau untuk proses pemasarannya gitu, abang marketingnya supaya abang mulai media digital atau media apa namanya yang mulut ke mulut kayak gitu tradisionalnya, abang ngelakuin yang mana atau dua-dua? Jadi lihat juga jenis bisnisnya kan. Kalau bisnis perabot kayak gini kita nggak bisa hanya mengandalkan sosial media, karena memang biasanya setahu aku konsumen yang belanja di atas 1 juta nih misalnya itu pasti pengen melihat barang langsung kan gitu. Dia merayakan barang tersebut gitu. Tapi kalau dia produknya misalnya kayak baju yang harganya mungkin murah nih 100.000 di luar 100.000 mungkin dari online aja dia langsung bisa. Tapi kalau segi pemasaran kita punya sosial media juga memang yang aktif terus untuk menawarkan produk-produk baru. Tapi itu tadi mulut ke mulut itu sangat penting. Jadi apalagi yang bisnis kita barang kayak gini nih, experience pengalaman itu sangat penting bagi konsumen kan. Misalnya tetangganya beli, sana bagus tuh produknya, orangnya pun enak, misalnya harganya nggak mahal. Itu penting, makanya kita harus bisa menjagakan itu. Dibilang mana nih kalau untuk bisnis yang seperti ini saya rasa tuh harus balance dia. Sosial media, kita jangan hanya berharap di sosial media, tapi mulut ke mulut, karena kita kan gini. Misalnya belanja 12 juta nih, kalau online gitu misalnya, pasti mikir 2 kali 3 kali konsumen itu. Biasanya mereka melihat dulu produknya, merasa dulu. Ada review langsung ya bang? Iya, itu satu. Kedua juga dilihat target marketing, target pembeli kita ini siapa. Kan kalau beli perabot gini bisa dibilang rata-rata umurnya itu yang udah berkeluarga atau mau berkeluarga. Kebanyakan kalau misalnya mama-mama itu 1-2 yang agak cakap sama teknologi. Masih ada beberapa konsumen kita yang nenek-nenek ini lah umurnya 50 tahun tapi masih ada. Itu kan nggak semuanya bisa pakai sosial media, nggak tahu Facebook, nggak tahu Instagram misalnya. Itu juga bagaimana kita lihat, dianalisa juga sih. Makanya sebelum mulai itu analisa bisnis itu penting, analisa konsumen itu penting. Target kita siapa? Analisa pasar supaya target kita yang kita tuju itu sesuai. Jelas. Kita nih mau buka apa nih? Misalnya buka ini kita lah nih, kita buka perabot kan. Target kita mana nih dulu? Maaf nih, kalau misalnya anak-anak sekolahan kan nggak mungkin. Rata-rata pasti
yang mau berkeluarga atau sudah berkeluarga kan itu. Jadi agak sedikit berbeda, nggak semuanya bisa dengan metode yang sama. Baik bang, mengenai tantangan yang pasti pernah ada dong bang dalam menjalankan bisnis ini. Nah, kira-kira tantangan apa nih bang yang pernah terjadi dalam bisnis abang dan bagaimana cara abang untuk menanggulanginya? Tantangan itu pasti tetap ada ya. Apa ini ya? Misalnya tantangan apa? Misalnya dari pembeli, apakah dari supplier ataukah mengembangkan, itu kan masih itu luas tuh tantangannya. Iya, benar, Ini benar. yang di Mas ini tantangan kayak mana nih Yang kira-kira? pernah terjadi sama abang lah dari segi apapun itu. Kita ambil dari konsumen. Heeh. Ambil ke abang. Ya kalau tantangan dari konsumen itu pasti konsumen itu mau pelayanan yang cepat, misalnya kayak pengantaran. Kalau kita kan pengantaran itu bisa dibilang jauh-jauh. Kita pernah ngantar ke Tanah Jawa, Silo, yang akses jalan nggak bagus, itu jauh. Kemudian beberapa wilayah yang memang ini kan gitu. Itu tantangan juga, kenapa? Karena kita kalau bisa tuh on time, janji misalnya jam 1 ya jam 1 sampai di rumah kan gitu. Kadang kendala-kendala seperti itu yang kita harus bisa manajemen waktu, karena gini, kalau kita terlambat aja dari janji kita tuh kadang bisa mengurangin gitu. Kita ya, Bang. Iya. Makanya kalau misalnya kita udah tahu ini terlambat, kenapa? Karena kan kita misalnya mobil nih nggak tahu entah kendala di jalan apa. Itu makanya kita harus konfirmasi dulu. Misalnya Bu, ini kami mulai gerak gitu. Itu ada konfirmasi. Kalau misalnya ada kendala, konfirmasi. Jadi konsumen nggak ini. Itu tantangan pengantaran. Kalau tantangan-tantangan yang lainnya pasti tentu ada. Cuman kan dilihat kalau dari segi pemasaran itu pasti tentu ada tantangan yang juga cukup. Apalagi kita masih baru nih kan gitu. Kompetitor pasti yang kalau di kisaran ini udah jenis yang sama ini mereka udah lama gitu. Kita yang baru itu kita harus punya hal yang berbeda nih gitu. Kira-kira itulah dia. Inovasi baru ya bang. Iya. Maaf bang, ini udah berapa tahun ya bang? Lebih kurang ini jalan 4 tahun. 4 tahun ya. Jalan 4 tahun dari kalau nggak salah, aku kalau nggak lupa silap itu 2021 mulai lah itu. Ini Berarti 2025 baru. struggle kali ya bang, awal mula kan itu covid tuh kan bang. Iya, Iya kan? awal-awal Covid lah gitu. Nah berarti kan struggle, banyak orang yang belum pasti mau belanja karena pemasukan orang itu sendiri juga. Nah itu kan termasuk salah satu tantangan tadi ya kan. Nah berarti ya cara abang itu dari pelayanan konsumennya, dari komunikasi juga pasti dijaga ya kan, terus pemasaran tuh terus terusan tahu. Setiap pengusaha pastinya pengen berkembang lah ya kan bang. Pengusaha mana yang nggak mau berkembang gimana? Jadi menurut abang lah rencana abang ke depan untuk ngembangin usaha ini gimana bang kira-kira? Tentu kita awal dari mulai kita udah punya grand plan lah. Ada namanya istilahnya target jangka pendek, jangka panjang, dan juga kita punya apa yang ingin capai setahun awal. Jadi memang kita untuk awal ini memang kita fokusnya bagaimana toko kita tuh dikenal sama masyarakat. Jarak 40 km dari toko tuh kok bisa udah tahu. Kalau bisa 40 km dari toko kita tuh beli sama kita. Sekian persen itu beli sama kita, kan gitu. Itu targetnya untuk di awal. Tentu kita ada pengembangan, bagaimana ada cabang-cabang kita lah gitu. Tapi intinya memang kita punya target untuk kedepannya itu apa, itu ada. Misal contoh nih, kita lagi memang cari beberapa lokasi yang sudah ingin kita kembangin usaha. Tapi lebih ke di sini saya tuh lebih fokusnya bagaimana dapatkan supplier itu sebesar-besarnya. Artinya gini, bagaimana kita bisa kerjasama dengan supplier itu yang makin luas. Misalnya merek 1, merek 2, merek 3. Mungkin kita selama ini setahun awal, 5 tahun awal itu masih 2 merek nih misalnya yang kerjasama langsung. Target kita itu untuk jangka pendek itu 5 tahun awal itu bagaimana kita bisa semua kerjasama dengan merek. Misalnya merek Spermbet A, merek Spermbet B, merek Spermbet C, kita kok bisa langsung kerjasama. Karena untuk kerjasama dengan pabrik itu nggak gampang. Kita tuh harus memang ya segala macam lah, mulai dari izin usaha dan segala macam administratif itu harus bagus. Kemudian penjualan kita bagus, toko kita bagus. Itulah target yang mungkin nggak kelihatan tapi itu pengaruh. Gitu ya. Jadi produk kita, supplier kita itu multi kok bisa, nggak terbatas hanya merek tertentu. Artinya semakin banyak kerjasama dengan
merek atau supplier, makin banyaklah konsumen kita. Itu dia. Jadi selama abang berkarir atau berusaha gini ya, jadi kira-kira apa sih kesalahan terbesar yang mungkin pernah abang lakukan di usaha tersebut sehingga membuat abang kayak berpikir-pikir nih, ini bakal bisa diatasi nggak ya, atau gimana cara ngatasinya gitu? Atau abang pernah berpikir, aduh kenapa dulu nggak seperti ini, kenapa dulu nggak seperti ini, harusnya kan bisa seperti ini begitu. Enggak sih, kalau bisnis itu memang dia dua hal itu. Kalau nggak salah ya benar. Tapi untung ya rugi ya. enggak, bisnis itu nggak boleh rugi. Ya. Bisnis itu nggak boleh rugi. Benar. Kalau salah diperbaikin, tapi jangan rugi. Iya. Gitu. Ibaratnya gini ya, kita tuh kayak dimulai bisnis tuh kayak mau mandi lah, aku sederhananya barusan. Jadi kalau misalnya sabun nggak ada ya kita tinggal bilang lah misalnya sabunnya habis kan gitu, misalnya sama orang yang di luar lah kan gitu, ambilkan sabunnya, ambilkan handuknya, ini rupanya belum kita bawa, ketinggalan gitu. Jadi intinya gini, ketika kita mau mulai bisnis itu jangan gini ya, kalau kesalahan itu pasti ada. Ini salah ini strateginya, ini kenapa ya stok barang ini terlalu banyak padahal nggak laku, seharusnya kan bisa di stok yang lain, modal kita nggak termakan di sini. Jadi lebihnya gini, bukan kesalahan sih, lebih kepada aku nggak pernah melakukan kesalahan. Karena kalau kita nganggapnya kesalahan tentu akan banyak gitu. Jadi bagaimana keputusan kita itu ibaratnya tepat atau tidak tepat gitu sih. Oh kira-kira ini kurang tepat. Jadi kita berpikir bagaimana ketika keputusan ini tidak tepat tidak merugikan kita. Kan ini gitu. Intinya bisnis itu nggak boleh rugi. Kalau rugi nggak bisnis. Benar. Berarti Intinya itu. planningnya harus Jadi banyak ya. kalau ada yang bilang bisnis itu udah pasti rugi. Iya. Itu kalau menurutku kalau bisnis udah pasti rugi nggak akan kaya orang dengan bisnis. Bisnis itu harus untung. Kalau nggak Benar. untung nggak bisnis namanya. Bisnis sosial lah itu namanya. Bagi-bagi uang, enggak. Bisnis itu harus untung. Kita harus punya ini ya, paling penting itu mindset. Mindset dulu ketika kita mulai bisnis itu mindsetnya itu harus untung. Jadi kalau kita udah punya mindset, coba-cobalah dulu. Syukur-syukur untung, nggak untung pun nggak apa-apa lah gitu, nggak rugi kali. Jangan. Kita kan mulai bisnis tekankan dalam diri itu kita untung. Karena ketika kita udah mindsetkan di dalam diri untung, itu insya Allah akan jadi untung lah dia. Oke bang, pernah dengar nih kata-kata dari ilmu psikolog lah ya bang? Law of attraction. Jadi apa yang kita pikiri terus menerus bakal itu yang terjadi. Jadi menurutku abang tuh ngelakuin hal itu. Abang nggak mau berpikir bahwa bisnis abang ini bakal rugi. Abang bakal mikir untung. Jadi alhasil karena itu sering abang pikirkan, sering abang terapkan, itu yang datang ke abang jadinya. Menurut aku gitu ya bang. Iya, Jadi keren gitu. Karena memang kalau kita punya pikiran salah duluan, istilahnya itu kan pikiran ruginya kayak mana ya, nggak bisa sih. Dalam bisnis itu harus ketika kita berpikir untung, kita kan cari cara untuk harus untung gitu loh. Strategi apa ya? Ya, makanya kalau dalam bisnis ini kita takut rugi tuh ya, aku rasa juga bisnis gitu. Oke juga. Iya gini, rugi itu memang akan terjadi kalau misalnya kita nggak ngambil tindakan. Misalnya ini aku buka nih bisnis dengan jualan, tiap hari buka, itu kan pasti tiap hari kita akan biaya operasional ada, gaji karyawan, misalnya kan itu. Karyawan itu nggak mau tahu tuh untung atau tidak untung, laku tidak laku, yang penting kan gajinya keluar. Iya. Jadi kita bagaimana toko ini harus bagaimana ya berpikir gitu. Buka bagaimana harus laku, buka bagaimana harus terus berkembang. Jadi dibilang bisnis itu tiap hari nggak ada istirahatnya otaknya ya. Iya. Gitu, terus ya, Bang. nah, tidur pun kadang kita mikirkan besok kayak mana ya gitu. Tapi jangan pernah dibebani. Gitu loh. Kelemahan orang kan dalam bisnis atau memulai usaha ini terlalu terbeban. Nikmatin aja gitu. Nikmatin. Karena kalau misalnya nggak berhasil pun misalnya itu, kita kan suatu hal yang proses itu, tapi jangan pernah punya mindset itu di dalam diri. Mindsetnya harus berhasil kan gitu. Kalau punya mindset berhasil, aku yakin berhasil kan gitu. Baik. Bang, kalau boleh tahu nih, pendapatan per tahun abang terbesar itu di angka berapa bang? Aku nggak bisa bilang pasti angka pendapatan berapa. Yang jelas kita omset kita, belanja kita untuk di supplier itu
Kalau di total mungkin belanjanya itu ya kadang fluktuatif sih. Angkanya itu dari angka 100 sampai dengan 300 juta per bulan. Itu belanja kita. Lebih gitu. Karena aku nggak pernah ngitung hitungnya sih. Ya jujur aku kelemahan aku dalam bisnis ini memang secara administratif belum terlalu rapi. Kan itu. Karena memang aku mulainya itu dari bawah yang bukan yang memang bisnis yang udah ada sistem nih gitu mulai ya gitu ya. karena kita memang masih mulai dari bawah tapi intinya kita ya itulah belanja bulanan kita tuh angka dari 100 sampai dengan 300 juta per bulan putaran belanja kita lah untuk kebutuhan stok kita gitu ya. Cuman kan itu tadi kita kan keuntungan kita itu karena kita udah banyak kenalan kita bisa dikasih barang dulu istilahnya. Barang dulu jadi kita berpikirnya bagaimana nggak usah untung banyak-banyak laku barang kita keluar ada dapat untung tanpa modal istilahnya Benar. kan gitu tapi bukan tanpa modal kepercayaan itu yang paling penting Iya, benar. kelemahan orang kita nih ketika mulai bisnis susah taat terhadap pembayaran itu pernah aku rasakan jadi kayak kita pernah ngasih nih ke toko-toko di daerah itu ngambil sama kita kasih tempo 2 bulan nggak dibayar kita kan rugi sebenarnya kita udah ngasih barang dulu dia nggak bayar gitu. Itu dia jadi kelemahan di kita tuh orang kita tuh bisnis itu dia tadi enak megang duit nih nggak dibayar terakhir dipakai dulu nih pakai dulu lah ke sini pakailah dulu ke sini itu nggak bisa makanya ketika bisnis itu naik gaya hidup itu jangan naik juga gaya hidup itu masih tetap gitu loh itulah dia intinya. Terakhir bang, saran apa nih yang bisa abang kasih buat kita sebagai bisnis pemula? Buat kita atau yang nonton nantinya apa saran abang untuk membangun semangat mereka? Pertama bisnis itu nggak tolol ya kita nggak boleh bodoh jujur ya terus kita namanya itu nggak tolol itu kita harus punya ilmu artinya jadi kita harus tahu nih kita bisnisnya ini apa mau mulai apa harus tahu siapa konsumennya makanya kita mau mulai bisnis itu tahu kira-kira konsumen kita ini ada nggak kan gitu itu analisa pasar namanya konsumen kita ada nggak kemudian kita itu memang harus ada namanya jiwa berani tuh berani ngambil keputusan bisnis ini berani ngambil keputusan kita nggak boleh banyak pertimbangan tanya sana tanya sini nggak boleh kalau menurut aku ketika anda yakin dengan keputusan anda lakukan itu aja lakukan kita misalnya nanya orang tua Pak ini ada nih Pak nawarin harganya sekian barangnya kira-kira laku nggak ya mahal pula nih misalnya tapi kita sebenarnya yakin laku tapi karena kita nanya pendapat orang akhirnya kita nggak ngambil itu bisnis itu harus berani ngambil keputusan nggak usah banyak pertimbangan kan gitu tapi bukan berarti nggak ada perhitungan tapi intinya antara nyali dengan perhitungan itu harus balance nggak bisa hanya perhitungan aja tapi kita nggak berani ambil keputusan kan banyak tuh orang yang pertimbangan sana pertimbangan sini dia nggak berani atau ada orang yang banyak terlalu berani ngambil keputusan tapi dia nggak tahu hitungan itu susah itu nggak bisa juga dia harus balance perhitungan dan keberanian kan itu tadi artinya ya analisa pasar harus ada keberanian harus ada kemudian itu yang ketiga ini yang paling penting sih kalau menurutku tuh harus ada spiritualitas juga terhadap seseorang itu maupun agamanya apapun dalam bisnis itu kalau aku kan muslim nih kalau orang muslim mau mulai bisnis itu dia harus tahu dulu konsep rezeki itu datangnya dari mana itu penting kalau menurutku ya ini yang mungkin nggak ada semua di nih kalau di Islam kan rezeki itu memang dari Allah nih kita pembisnis nih beda nih maaf karyawan rezeki kita itu dikasih dari bos kita nih gaji kita jadi bagaimana kita harus bisa berperilaku baik dengan yang memberi rezeki kita bos kita lah walaupun bos kita itu rezekinya dari Tuhan tapi kan kalau kita karyawan kan dari Tuhan dulu dari bos kita dulu dari kita beda nih sama orang yang jualan orang yang jualan itu rezekinya datang langsung dari Allah kan gitu jadi makanya kita harus percaya ketika kita mulai bisnis itu tadi bahwa rezeki itu akan datang itulah konsep rezeki di Islam nanti mungkin abang-abang ini kan dari Muhammadiyah nanti dikaji lah rezeki itu datangnya dari mana
Kalau kita orang bisnis harus yakin itu, karena kalau enggak susah juga. Ya benar. Akan ada jiwa namanya nggak tenang, ketakutan apa gitu. Spiritualitas itu harus ada, ya berdoa itu penting, lebih kepada bagaimana semangat kita tuh terjaga. Jadi ketika rame kita nggak terlalu senang nih, Iya. tapi ketika sunyi dia kita sedih, galau, jadi dia stabil. Spiritualitas itu stabilkan diri kita gitu. Karena bisnis ini, jualan ini capek, bukan capek bisnis ya, mental itu capek. Spiritualitas itu harus ada di diri kita gitu. Makanya nggak boleh sombong kita. Laku karena kita pintar, nggak. Iya. Omong kosong itu. Ya. Bener. Kalau di Islam itu rezeki itu datang dari Tuhan. Rezeki itu udah banyak nih. Tinggal bagaimana kita mau nampungnya. Iya. Gitu loh. Mau ngambilnya dari mana. Oke, habis. Miss. Oke. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih Bang. Jujur Bang, ini wawancara yang paling keren menurutku Bang. Abang masih muda, jiwa semangat Abang berbisnis itu besar. Terus mindset yang Abang keluarkan ke kami, ke audiens nanti yang bakal denger itu keren Bang. Semoga bisnis Abang semakin besar, rezekinya semakin bertambah, dan apa yang Abang sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat lah untuk kami Bang. Oke Bang, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas tempatnya. Jadi kami selaku mahasiswa UMAS pamit undur diri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.